Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilahkan. Doa selesai. Oke. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas materi tentang Mayop atau Mind Your Own Business. Nah, Mayop ini merupakan software akuntansi yang membantu dalam hal pencatatan keuangan. Nah, materi sebelumnya kita udah bahas nih tentang Zahir. Nah, dari Zahir ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan langsung membahas ya tentang Mayop. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu Mayop. Nah, di sini materi yang Ibu bahas untuk anak-anak semua yaitu tentang pengenalan Mayop. Nah, ada 3 sub bahasa nih. Yang pertama, memahami konsep dasar dan manfaat Mayop bagi bisnis. Yang kedua, mengenal berbagai versi Mayop. Yang ketiga, cara menginstal dan mengkonfigurasi Mayop di komputer. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, Ibu, kenapa sih kita perlu mempelajari Mayop? Nah, kita perlu mempelajari Mayop itu dalam hal kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih teratur dalam hal mengatur keuangan. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari Mayop. Nah, Mayop ini juga membantu perusahaan dalam hal menjalankan keuangan, jadi lebih sistematis seperti itu. Oke, lanjut kita langsung membahas sub pertama, yaitu konsep dasar dan manfaat Mayop bagi bisnis. Oke. Lanjut, di sini ada pengertian dari Mayop. Nah, pengertian dari Mayop sendiri, apa sih singkatan dari Mayop itu? Mayop itu Mind Your Own Business. Nah, jadi Mayop ini software akuntansi yang membantu mengelola keuangan perusahaan. Nah, biasanya di Mayop ini menawarkan berbagai fitur, yaitu fitur yang melacak pajak, mengelola inventaris, serta mengelola keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada manfaat Mayop bagi bisnis. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan. Nah, kenapa sih Mayop itu bisa membantu mencatat serta mengakurasi pencatatan keuangan? Karena dapat membantu mengoptimalkan pencatatan keuangan akuntansi yang manual. Nah, dapat juga membantu mengurangi kesalahan. Terus dapat juga menghemat waktu. Nah, manfaat Mayop yang kedua bagi bisnis yaitu membuat laporan keuangan yang mudah dipahami. Tentu, kita dengan menggunakan Mayop, kita akan lebih mudah dalam hal pencatatan keuangan dan itu lebih mudah dipahami gitu loh dalam hal pencatatan keuangan, dan itu tuh bisa meminimalkan resiko dan kesalahan. Nah, di manfaat yang membuat laporan keuangan yang mudah dipahami ini juga itu dapat membantu bisnis dalam hal laporan laba rugi, neraca, arus kas. Nah, itu dapat membantu kinerja suatu bisnis. Jadi bisnisnya tuh berjalan sesuai gitu loh, tidak ada yang anjlok gitu. Nah, selanjutnya manfaat selanjutnya yaitu membantu dalam pengelolaan pajak. Nah, di Mayop ini juga kita bisa membuat catatan laporan pajak. Bukan laporan pajak sih, kita dapat
membuat laporan pajak yang sesuai. Jadi kita bisa membayarnya tepat waktu. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kontrol atas inventaris. Kenapa? Karena itu dapat membantu kita melacak nih barang yang tersedia berapa, barang yang sudah habis berapa. Jadi itu pada saat konsumen ingin melakukan suatu pembelian, kita langsung tahu produk kita ini masih ada atau tidak, seperti itu. Nah, manfaat untuk bisnis yang terakhir atau yang kelima yaitu membantu mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita tahu dan kita memiliki akses data yang akurat dan tepat sehingga itu bisa membantu kita semua nih atau suatu perusahaan yang menggunakan aplikasi Mayap tersebut itu membuat atau mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dan kita akan mengenal apa aja sih versi Mayap yang ada itu. Nah, Mayap itu menawarkan berbagai versi software yang dirancang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau perusahaan. Nah, biasanya Mayap yang paling sering atau software Mayap yang paling sering digunakan itu ada 3. Yang pertama ada Mayap Account Edge, Mayap Account Edge itu biasanya tuh cocok ya untuk perusahaan yang menengah kecil yang biasanya tuh cuma membutuhkan fitur akuntansi dasar. Nah, yang kedua ada Mayap. Nah, untuk yang kedua ada Mayap Premier. Nah, Mayap Premier ini cocok untuk bisnis yang lebih besar. Nah, biasanya di Mayap Premier ini juga menawarkan fitur-fitur yang lebih lengkap dari Mayap Account Edge. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Mayap Advance atau Mayap Advance. Nah, Mayap Advance ini cocok untuk bisnis yang lebih besar dan biasanya itu bisnis yang paling kompleks atau yang bisnis paling cangkupan itu lebih besar, itu lebih cocok pakai Mayap Advance ini. Nah, Ibu juga mau kasih tahu ada beberapa faktor ya yang harus diperhatikan dalam hal memilih versi Mayap. Yang pertama itu kita harus mempertimbangkan bisnis kita seperti apa, yang kebutuhan kita akan terhadap aplikasi Mayap tersebut seperti apa, lalu anggaran yang ada itu seperti apa. Nah, oke. Itu tadi kita udah membahas tentang konsep dasar, lalu manfaatnya, lalu kita membahas berbagai versi Mayap. Dari ketiga itu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, baik, Ibu lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang menginstal dan mengkonfigurasi Mayap di komputer. Nah, di sini ada yang pertama, ada persyaratan sistem. Oke, Ibu boleh minta tolong di slide ini dibacakan oleh siapa ya? Oleh Silva. Oke, Silva, silahkan membacakan slide ini. Silahkan Silva, dibaca slide-nya. Oke, baik. Terima kasih Silva sudah membacakan. Nah, ya, di situ ada beberapa persyaratan sistem nih dalam hal menginstal aplikasi Mayap. Yang pertama itu sistem operasinya. Benar, sistem operasi itu harus Windows 7 atau yang terbaru. Ya, anak-anak biasanya kalau misalnya Windows-nya yang tidak terbaru tuh bisa, cuman itu membutuhkan waktu yang lumayan makan waktu ya dalam hal mendownload aplikasi tersebut. Yang kedua itu kita harus menyiapkan ROM penyimpanan yang cukup lah. Terus yang ketiga, nah dalam
persyaratan selanjutnya dalam hal RAM juga itu perlu minimal RAM-nya itu 4 GB atau yang lebih disarankan itu 8 GB. Nah, yang paling penting nih koneksi internet. Ya nggak bisa dong kalau misalnya kita mengunduh sesuatu tapi tidak ada koneksinya, betul kan? Betul. Oke, jadi jangan lupa ya internetnya jangan yang ngadet-ngadet, ntar nggak bisa. Oke. Lanjut, ada yang kedua yaitu langkah-langkah instalasi. Yang pertama, unduh software Mayop dari link Mayopnya langsung, atau mungkin teman-teman bisa buka di Windows, aplikasi Windows di laptop, atau di laptopnya teman-teman, ada di laptopnya anak-anak semua. Di Google kalian bisa langsung ketik Mayop versi 21 atau Mayop versi berapa. Nah, sebenarnya versi itu tuh tidak mengharuskan versi yang terbaru ya anak-anak. Yang penting tuh laptopnya tuh kuat dalam hal mendownload aplikasi Mayop tersebut. Yang kedua, ikuti langkah installer dan jalankan sesuai petunjuk yang ada. Yang ketiga, masukkan lisensi Mayop yang diminta. Lalu yang keempat, konfigurasi pengaturan Mayop sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Lanjut, di sini ada tips ya. Ibu akan membagikan tips dalam hal menginstalasi dan mengkonfigurasi aplikasi Mayop. Mungkin ibu akan minta anak-anak tuh baca. Nah, ibu akan minta satu orang untuk baca. Diana, boleh baca slide ini, Diana? Oke, terima kasih Diana sudah membacakan. Nah, yaitu ada tipsnya nih. Yang pertama, kita yang pasti harus sudah punya. Nah, yang pertama kita harus sudah punya nih hak administrator atau hak administrasi dalam hal mendownload atau menginstal software di laptop ya atau di komputer kalian. Yang kedua, tipsnya itu ya kalian sebelum download software baru atau download Mayop itu coba cadangin dulu ya semua file kalian yang ada. Terus yang ketiga, jangan lupa ya buat baca, ini penting banget sih ya, baca lagi nih panduan cara mendownload aplikasi Mayop dan mengkonfigurasinya seperti apa. Oke, kita sudah slide terakhir. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, langsung ya, ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, minggu depan kalian harus sudah mendownload aplikasi Mayop, versi berapapun itu. Nanti kita akan belajar sama-sama ya pencatatan keuangan di dalam Mayop itu seperti apa. Ibu mau kalian semua sudah mendownload aplikasi Mayop di laptopnya masing-masing. Oh, kamu tidak punya laptop ya? Mungkin bagi yang belum memiliki laptop bisa ya. Mungkin oke, ibu giniin aja deh. Satu laptop 2 orang. Gimana? Oke? Ya, minggu depan kita harus sudah ada Mayopnya ya di laptopnya masing-masing. Oke? Oke semuanya? Oke, baik. Tidak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait Mayop ini? Tidak ada? Oke, ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi ya, Mayop itu adalah software akuntansi yang membantu dalam hal pencatatan keuangan. Nah, Mayop ini juga membantu kita dalam hal pembuatan laporan keuangan seperti neraca, arus kas, laporan laba rugi, dan lainnya.
Nah, proses instalasi Mayop itu sebenarnya cukup mudah. Terus untuk cara menginstal dan mengkonfigurasi Mayop itu kalian bisa baca-baca lagi ya di HP kalian masing-masing. Jangan lupa dibaca. Pokoknya minggu depan kita harus sudah ada aplikasi Mayop di laptop. Oke, di laptop kalian semua. Oke, ini mungkin ibu bagi jadi kelompok aja ya. Satu kelompok 2 orang, minimal satu laptop itu harus sudah ada aplikasi Mayop, karena minggu depan kita akan membahas atau mempelajari cara membuat laporan keuangan di Mayop. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya pada pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye.